Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Fauzia Rohma, peserta Latsar CPNS Kemenkes 2026, golongan 3, angkatan 6, BPPK Makassar. Asal instansi saya dari Rumah Sakit Jatuh Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai jabatan perawat ahli pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang saya dapat pada hari ini mengenai tentang isu-isu kontemporer dan cara analisis isu kontemporer. Sebelum memasuki analisis isu kontemporer, kita perlu mengetahui tentang apa itu isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer merupakan suatu hambatan, ancaman, tantangan, serta gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, dapat mengganggu kepentingan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan di Indonesia. Banyak contoh yang terjadi saat ini untuk isu-isu kontemporer, yaitu ada korupsi yang merajalela saat ini yang kita semua tahu, kemudian narkoba, terus perubahan iklim, terus terjadinya terorisme yang terjadi saat ini, terus radikalisme, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Untuk menganalisisnya, kita dapat mengetahuinya dengan metode analisis isu kontemporer. Belum mengetahui tentang analisis isu, kita harus mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan analisis isu. Analisis isu merupakan suatu alat bantu penetapan kriteria kualitas isu dan penetapan isu global, sehingga kita dapat mengetahui prioritas mana isu yang akan kita hadapi dan kita selesaikan terlebih dahulu untuk kepentingan kita bersama. Ada dua metode atau dua alat bantu yang bisa digunakan untuk analisis isu kontemporer ini. Yang pertama yaitu ada cara APKL, di mana APKL merupakan singkatan dari aktual, problematik, kelayakan, dan kehalaian. Dan yang kedua ada metode dengan USG. Ya, itu yang pertama singkatan dari urgensi, seriousness, and truth. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu apa itu APKL dan apa itu US. Sekarang saya akan menjelaskan tentang APKL. Yang pertama A, yaitu A, aktual, benar-benar terjadi dan sering dibicarakan saat ini. Contohnya, kejadian masalah korupsi, narkoba, perubahan iklim, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua, problematik, di mana problematik ini merupakan problematik ini memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks, seperti yang disebutkan tadi, contohnya korupsi, narkoba, bencana alam, perubahan iklim, terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada kelayakan, di mana kelayakan ini merupakan suatu masalah atau isu yang masuk akal dan untuk dicarikan solusinya. PKL. Dan yang terakhir ada kehayalan. Kehayalan merupakan menyangkut hajat banyak orang, di mana isu-isu kontemporer ini tidak hanya menyangkut satu orang saja, tapi bisa menyangkut banyak orang. Contohnya yang sudah disebutkan tadi, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Karena semua itu merupakan bagian atau masalah yang dapat mempengaruhi kedaulatan, keamanan, serta ketahanan bangsa kita. Kemudian metode yang kedua ada USG, singkatan dari USG, urgency, seriousness, and truth, di mana urgensi merupakan seberapa sih mendesaknya masalah itu harus diselesaikan. Kemudian untuk seriousness merupakan seberapa serius sih masalah isu-isu kontemporer ini harus selesai dicari solusi atau dipecahkan. Setelah itu yang terakhir ada growth. Growth merupakan seberapa cepat sih kejadian apabila isu-isu kontemporer ini tidak diatasi segera.
Untuk dua metode ini sering digunakan untuk analisis isu kontemporer, sehingga dengan adanya analisis isu kontemporer ini diharapkan isu-isu yang ada saat ini dapat terselesaikan dengan baik dan sehingga tidak mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan bisa mempertahankan keamanan, kedaulatan bangsa ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.